Informasi berikutnya, Saudara. Kasus pembunuhan disertai pemerasan calon siswa TNI Angkatan Laut oleh Serda Adan. Tugas gabungan menangkap satu pelaku lagi yang merupakan warga sipil. Warga ini diduga membantu Serda Adan membunuh korban tahun 2022. Terbongkarnya kasus pembunuhan Iwan Sutrisman, calon siswa TNI Angkatan Laut lantaran keluarga curiga dengan keterangan Serda Adan yang membantu meloloskan korban menjadi anggota TNI AL sekitar Desember 2022. Kala itu Serda Adan meminta imbalan 200 juta rupiah sebagai syarat meloloskan korban. Uang sudah didapat. Iwan pun sempat dipakaikan baju dinas TNI AL seolah-olah korban lolos seleksi dan menjadi prajurit. Tapi ternyata korban dibunuh para pelaku. Keluarga korban pembunuhan calon siswa TNI AL yang dibunuh Serda Adan Adian Marsal histeris setelah tahu korban Iwan Sutrisman dibunuh pada tahun 2022 dan baru diketahui tewas pada 2024. Markas Komando Lantamal Angkatan Laut Nias tengah menyelidiki kasus pembunuhan disertai pemerasan harta keluarga korban. IST ini telah gagal dinyatakan tidak lulus. Tetapi oleh oknum ini, Serda AAM dijanjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke Padang. Sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Bahwa Serda AAM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini dengan cara dibunuh, kemudian jenazahnya dibuang di jurang di daerah Talawi, Sumatera Barat. Sebenarnya bagaimana bisa Serda Adan menyembunyikan kematian Iwan selama hampir 2 tahun? Kita tanyakan kepada Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Andri. Selamat petang, Mas Ibrahim. Prof, 2 tahun, hampir 2 tahun pelaku menyembunyikan kematian korban. Ini bagaimana bisa pelaku bisa meyakinkan keluarga seperti itu, Prof? Makanya keluarga korban di-fooding ya, atau diberi info terkait dengan korban memakai baju seragam, demikian juga korban dikatakan tengah mengikuti pendidikan, dikatakan juga pada kesempatan yang lain korban telah bertugas. Itu semua adalah usaha untuk mengulur waktu ya, memperlambat, dan juga bahwa korban katanya ditempatkan di tempat yang lain sehingga lalu belum bisa pulang. Itu semua secara total membuat lalu kasus ini baru terungkap kemudian ya, jadi setelah 2 tahun. Jadi saya kira ini memang satu situasi yang kesempatan lah yang dimiliki oleh pelaku untuk mengulur waktu, menyembunyikan bahwa yang bersangkutan, bahwa korban sebetulnya sudah meninggal, begitu. Ini kan motif masih diselidiki, Prof, tapi ada uang yang sudah diserahkan oleh keluarga kepada pelaku. Apakah ini memang latar belakangnya penipuan terseret akhirnya kepada pembunuhan atau bagaimana Anda melihatnya? Jadi ini fenomena yang juga terjadi di lingkungan kepolisian ya. Ini memang satu situasi yang saya lebih kenal di kepolisian, yang sering disebut sebagai memanah di atas kuda yang berlari. Bayangkan memanah di atas kuda yang berlari kan tentu tingkat kemungkinan akurasinya rendah sekali. Itu menunjuk suatu situasi di mana sebetulnya sang pelaku itu tidak berbuat apa-apa dalam rangka membantu meluluskan yang bersangkutan, meluluskan korban. Ya hanya kebetulan saja, misalnya korban sebetulnya lulus, lalu kemudian dikatakan bahwa itu adalah usaha dari yang bersangkutan, sehingga kemudian lalu uang yang sudah diterima itu kemudian sepenuhnya bisa diambil. Kalaupun tidak lulus, maka kemudian lalu dikembalikan. Toh itu juga misalnya sudah berlaku pada orang-orang lain, ada orang lain yang lulus, jadi lumayan lah begitu ya. Nah, pada kasus ini kan si korban itu dinyatakan tidak lulus, lalu kemudian yang bersangkutan berusaha untuk mengatakan membantu meluluskan. Padahal sebetulnya dia tidak berbuat apa-apa itu, ya. Kesatuan sudah memiliki satu keputusan bahwa yang bersangkutan tidak lulus, tapi kemudian dijanjikan. Nah, setelah dijanjikan lalu uang sudah diterima, maka dalam rangka untuk membuat sang korban ini tidak menuntut,
maka kemudian lalu dipakaikanlah seragam, diinfokanlah bahwa yang bersangkutan sudah bertugas, padahal sebetulnya sudah dibunuh. Demikian. Apakah hal tersebut atau hal itu yang tadi Anda jabarkan ini bisa masuk dalam perencanaan pembunuhan? Oh tentu, ya. Jadi sebetulnya dalam dunia hukum, perencanaan itu sebenarnya tidak harus ada planning sedemikian rupa, ya, atau harus ditulis di satu kertas, tidak. Tapi ketika sudah dilakukan satu tindakan yang bersifat khusus dan khas, ya. Contoh misalnya dibawa si korban ini ke satu jurang, ya, lalu dibunuh, lalu misalnya disiapkan senjata yang sebelumnya tidak pernah dibawa oleh pelaku, dan kemudian ditusukkan kepada yang bersangkutan, itu saja sudah masuk dalam konteks perencanaan. Apalagi ketika misalnya tadi dikatakan bahwa ada orang sipil terlibat, jadi bagaimana orang itu bisa diajak terlibat, itu tentu sudah ada unsur perencanaan yang kemudian bisa ditimpakan kepada serda pelaku ini. Demikian. Dengan adanya unsur perencanaan menyembunyikan kasus kematian korban, ini bagaimana ancaman hukumannya? Akankah ini maksimal yang akan dijerat kepada pelaku ini, Prof? Tentu kepada pelaku yang adalah anggota TNI aktif itu berlaku pidana militer, dan saya tidak berani berkomentar tentang apa yang menjadi ancamannya. Namun kalau terkait dengan orang sipil yang terlibat, tentu saja kemudian juga dapat dikenakan pidana pembunuhan percobaan, pidana pembunuhan berencana, dan tentu pendekatan pasal 340 ancaman hukuman mati misalnya dapat dikenakan padanya. Namun poin saya adalah bahwa bagaimana ya untuk mencegah jangan sampai hal ini terjadi. Karena minat orang untuk masuk menjadi anggota TNI, jadi anggota Polri itu besar sekali, dan ini peluang yang dibaca oleh beberapa pihak sebagai, nah ini kesempatan nih untuk tadi ngerjai orang dengan animo tinggi ini untuk kemudian mendapatkan uangnya, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa dalam rangka kelulusan yang bersangkutan. Itu kenapa masih banyak orang yang percaya seperti itu dengan landasan kepercayaan memberikan uang agar lolos? Itu kan malah menimbulkan tadi rentan kriminal. Ya tentu, makanya saya duga bahwa serda pelaku ini tentu ngomongnya manis banget tuh, ya, tinggi sekali, meyakinkan keluarga bahwa yang bersangkutan bisa melakukan upaya untuk mengubah keputusan tidak lulus menjadi lulus. Ya, mungkin dia cerita bahwa dia pernah berbuat ini, itu, dan berbagai ucapan manis lainnya, itu lalu membuat kemudian keluarga dan juga korban itu tergerak untuk kemudian mengikuti permintaannya. Nah, tapi saya kira bagus juga untuk kemudian menjadi suatu sosialisasi bahwa banyak orang-orang yang manis mulut ini sebetulnya tidak berbuat apa-apa, ya, sehingga kemudian lalu bisa terima uang, lalu atas usaha sang masyarakat lah untuk kemudian bisa lulus tanpa ada bantuan sama sekali dari pihak-pihak yang katanya bisa membantu menolong itu. Begitu. Jadi imbauan kepada masyarakat jangan tertipu daya dengan iming-iming memudahkan lulus masuk instansi tertentu ya, Prof. TNI Betul sekali, misalnya. integritas dari para panitia saya kira cukup baik, ya, sehingga kalau ada orang yang membantu begitu sebetulnya tadi dia sebetulnya hanya menembak, memanah di atas kuda berlari, yang mana sebetulnya dia tidak berbuat apa-apa. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala untuk pandangannya terkait dengan kasus calon siswa Bintara yang tewas dibunuh di Sumatera Utara. Terima kasih, Prof. Terima kasih.